الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, kita lanjutkan insyaallah adab yang ke-11 dari adab makan dan minum. Dari adab makan dan minum. Adab yang ke-11 yaitu adab berkaitan dengan kalau makan itu dengan berapa jari? Tiga jari. Sunahnya dalam bab adab makan dan minum itu dengan tiga jari. Ini beralasan dengan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'kulu bi salasati asabi' wa yal'aqu yadaha qabla an yamsahaha. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam karena berfaedah istimrariyah. Itu kaidah usul. Asal kata kana itu berfaedah istimrariyah. Kama yaqul Imam Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah taala dalam Syarhul Umdah. Jadi kana faedah usul berfaedah istimrariyah. Terus menerus. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika makan itu dengan memakai tiga jari. Memakai tiga jari. Tiga jari ini yang mana? Jempol atau jari kelingking atau jari apa? Ya pokoknya tiga jari gitu ya. Itulah pemahaman kita tiga jari. Yang penting tiga jari ya gitu kan. Ntar kita sebutkan ulamanya apa tiga jari ini. Kan enak. Kalau mah hadisnya tiga jari. Gitu kan? Tiga jari terserah. Kaidah usulnya terserah. Yang namanya tiga jari. Ma'abhamahur Rasul. Apa yang Rasulullah ibhamkan. Kita ibham. Kita nggak bisa ta'inkan begitu. Tapi kita kan memahami sunnah kan di atas pemahaman ulama kok. Nah kita arah ke sana nanti. Apa yang diibhamkan oleh mereka, oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka mufassarnya kita lihat pemahaman bagaimana pemahaman mereka. Kan begitu. Nah, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menjilati tangannya sebelum dia mengusapnya. Dijilati dulu tangannya. Nah, ini adab yang kedua ya. Makan dengan tiga jari. Kemudian jari yang dia makan itu apa? Dijilati. Ya. Dijilati. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut insyaallah. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu salat. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam apabila beliau makan beliau menjilati jari yang tiga. Jarinya tiga. Menunjukkan kenapa tiga jari dijilati. Maksudnya dipakai makan. Nah kalau 5 jari dijilati berarti mangane 5 jari. Karena yang dijilati 3 jari. Berarti 3 jari itu yang dibikin makan. Yang dipakai makan. Nah nanti kenapa 3 jari mengada apa, 5 jari mengada apa. Begitu ya.
Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan di sini. Nah, kata beliau, di dalam hadis ini ada beberapa sunnah. Beberapa perkara sunnah. Di antaranya kata beliau adalah dianjurkan makan dengan 3 jari. Jangan ditambahi jari keempat dan jari kelima. Berarti 3 jari doang ya. Fala yadhummu rabi'an wala khamisan. Jangan digabung ke 3 jari itu, jari keempat dan jari kelima. Berarti 3 jari tok. Kecuali kalau makanan itu nggak bisa dengan 3 jari. Kalau nggak bisa dengan 3 jari, boleh digabung jari keempat dan jari kelima. Kalau memang makanannya nggak bisa dengan 3 jari. Kayak apa? Soto. Makan soto lamongannya. Mana bisa makan dengan 3 jari dengan makan soto? Kuahnya banyak. Ya nggak bisa. Atau soto daging atau apa gitu ya. Nggak bisa dengan 3 jari. Kalau nggak memungkinkan dengan 3 jari, bolehlah dia ke yang keberapa ini? Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Digabungkan sekalian. Tapi kalau 5 jari nggak bisa, jangan jari kiri Pak, oleh. Nanti mampu masuk lain nanti punya. Baik. Kemudian setelah itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan 3 jari yang mana? Kata beliau, al-wusta was-sabar wal ibham. Jari ibham dari jempol 1, 2 jari sababah dari telunjuk, 3 dengan jari apa? Tengah. Ini yang namanya 3 jari. Jadi 3 jari ini adalah ini. Ibham, wusta, sababah. Ya, ini 3 jari. Di mana ini? Kapan hari ini lagi? Kapan hari ini? Nanti insya Allah. Nah, kata beliau, kenapa dengan 3 jari ini? Ulama yaqul, kama yaqulu Nawawi, Ibnu Hajar, fari anna hada adallu ala tawadhu wa adallu ala adam syaraf. Makan 3 jari ini adalah lebih menunjukkan tawadhu'nya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lebih menunjukkan tidak rakus di dalam makan. Tapi kalau santri makan 5 Islam, tulisan saya tidak. Disebutkan oleh para ulama yang lain bahwa adabun ma'al mu'akil, dan ini adalah beradab bersama teman yang lain yang makan bersama dia. Jadi kalau sudah 5 jari teman itu, ya Allah, aku tidak cuma nanti bisa. Mau gak mau, atau kalau tadi 3 jari lapar saya, daripada lapar, get aja 5 jari. Jadi tambah balapan dalam makanan. Biasa santri kan ngono. Biasanya santri ngono. Nah, begitu kondisi yang ada. Nah, barakallahu fikum. Tadi kan ya ini terkait dengan bab masalah 3 jari. Setelah selanjutnya, di sana ada hadis memang menerangkan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu makan dengan 5 jari. Memang ada hadisnya, cuma hadis yang disebutkan oleh mereka disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Mawdu'at. Berarti hadisnya Allah. Mawdu'. Hadisnya Mawdu'. Meskipun pembahasan tentang Mawdu'at Ibnu Jauzi pembahasan panjang dalam ilmu mustalah hadis, tapi intinya hadis ini adalah hadis dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah, hadis ini mawdu' dalam kitab silsilah dhaifah. Itulah hadis yang menerangkan anak Nabi alaihi salatu wasallam makan dengan 5 jari itu hadis palsu. Kelas hadisnya palsu. Berarti berapa jari sekarang? Tinggal 3 jari. Nah, kemudian selanjutnya Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala punya kritikan sedikit terhadap orang-orang yang mencela makan dengan sendok. Makan dengan kan 3 jari. Nah, sekarang makan dengan sendok gimana?
Ala kulli hal terkait dengan makan dengan sendok secara umum, ikhwan, seorang tidak bisa mengingkari makan dengan sendok. Meskipun pada dasarnya al-asal adalah sunnahnya dengan 3 jari. Kama yaqulu Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala dalam durusnya, qala al-asal as-sunnah huwa dengan 3 jari. Al-asal fi sunnah adalah dengan 3 jari. Karena apa? Itulah yang datang dari hadis Amin Nabi alaihi salatu wasallam. Waqad qala sahabat, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu, dan setelahnya. Karena itulah al-asal adalah dengan 3 jari. Cuma Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengingkari kepada sebagian orang. Yang mengingkari kepada sebagian orang yang orang ini mengkritik jangan makan dengan sendok. Albani rahimahullah mengatakan, antum mengingkari nggak boleh makan dengan sendok. Anta sendiri khalaf sunnah. Engkau sendiri itu menyelisih sunnah. Apa? Kalian makan dengan 5 jari. Waqad khalaf sunnah. Engkau telah menyelisih sunnah. Nah, disertai dengan itu engkau menyelisih orang-orang yang makan dengan sendok. Kalau secara kalau dia makan dengan sendok tentunya kan 3 jari kan ya. 3 jari kan, dengan 2 jari bisa ya dengan contohnya. Ya kan, dengan 2 jari kan bisa. Cuma terkait dengan ini, anta telah nggak mau makan dengan sendok, anta khalaf sunnah, maka dengan 5 jari. Maunya beliau, kalau kita mau dan 3 jari aja, kalau saya amankan. Gak usah engkau mengingkari dengan sendok. Wa kalau engkau menyelisih sunnah, engkau sendiri makan dengan 5 jari, wa anta menyelisih makan dengan sendok. Padahal pertimbangannya sendok dengan 5 jari mendingan sendok daripada 5 jari. Begitu. Tapi bukan berarti makan dengan sendok itu nyunah, tidak, tetap sunnah dengan 3 jari. Tapi kalau kondisinya dengan sendok, dan ini adalah bukan perkara ta'abudiyah kata beliau, kayak naik sayyarah, itu bukan perkara ta'abudiyah, kayak perkara wasail saja. Fa'anta wasilah untuk bisa makan dengan dengan 3 jari engkau pakai dengan sendok, malah bahasa enggak mengapa. Falaisa amru ta'abudiyah, harus 3 jari begitu, dan boleh engkau memakai sendok dalam bab wasail wasilah saja. Tapi tetap asal sunnahnya adalah dengan 3 jari. Jelas insyaallah. Kesimpulannya al-asal makan sunnahnya dengan 3 jari dan tidak mengapa kalau Anda memakai dengan sendok. Cuma kalau kita pakai 5 jari, khalafna sunnah. Kita menyelisih sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Jelas. Yang kedua, terkait dengan nasi. Perkara nasi ini adalah kama yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, nasi ini terus kalau untuk orang Arab termasuk perkara yang sulit kalau pakai 3 jari. Makanya orang Arab kalau makan nasi 5 jari. Gak ada sesudah 3 jari. Itu masih keleran, masih jatuhan. Itu orang Arab. Orang Arab kalau makan nasi sudah 5 jari, itu pun nggak bisa masuk ke mulutnya semuanya. Masih banyak yang tumpah. Walihada yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin, karena rut ini termasuk hal yang nggak memungkinkan dengan 3 jari, boleh lebih daripada itu. Kami diaman dulu sama bukan para sahabat, para masyayikh nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Para masyayikh nggak bisa makan. Nah, karena nggak terbiasa makan nasi. Mereka terbiasa makan apa? Makan roti. Nah, kalau untuk kita, bisa nggak dengan 3 jari ini? Bisa cuma lama ya? Bisa cuma lama. Nah, Ana terpikir dengan ini ya Pak. Ana baca sebuah kitab terkait dengan hemat waktu. Kayak Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Kalau terfokus dengan makan dengan apa? Ini 3 jari kapan hari ini? Ana ingat sebuah cerita dari Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Beliau
dalam posisi lapar. Dan beliau harus datang ke majelis syekh untuk mengambil hadis, harus sekian-sekian waktunya. Apa yang beliau kerjakan itu? Roti yang keras itu dimasuki air aja jebret, kan hancur kan? Meskipun rasanya sudah rasa gado-gado mungkin ya. Roti sudah tawar, sudah roti tawar, roti keras. Tapi kalau dia makan dengan kerasnya roti itu membutuhkan berapa lama? Maka mau nggak mau, bagaimana bisa cepat? Sudah dimasukkan air, selesai dimakan. Karena apa? Karena perhatian dengan waktu yang tidak terbuang. Nah, kalau kita makan nasi 3 ini, kapan hari ini belajar ya? Itu kalau pengen belajar, tapi enggak, pengen turu kok. Pengen tidur kok. Itu permasalahannya dulu dan sekarang beda. Kalau kita ya pengen tidur gitu lah, atau main-main atau yang lainnya. Kalau mereka dulu begitu ya Tuhan. Ya, khulasannya biar ya makan dengan 3 jari itu ya menunjukkan tidak terlalu serakah dengan makanan yang ada tadi. Ya, begitulah barakallahu fikum. Dan tolong perhatikan juga dengan teman yang makan sama Anda, jangan kok mangan kebutan kayak apa ya, itu juga teman antum juga punya hak makan di situ. Jadi harus kita perhatikan, harus paham lah kalau kita makan jamaah, teman antum juga punya hak di situ. Jadi kalau kita makan khawatir mengambil haknya teman repot, makanya kita harus paham dan makan kondisinya gimana dan seterusnya, karena masing-masing punya hak dalam makanan yang kita makan itu. Waduh salehan, saya selanjutnya. Nah, yang kedua disyariatkan menjilati jari yang dia sudah makan. Kedua, nampannya dijilati. Ya, nampannya dijilati. Setelah itu yang jatuh diambil. Yang jatuh diambil. Sudah, yang jatuh diambil. Ini adab yang harus kita perhatikan. Syariat ya menjilati ya jari yang kita selesai untuk makan tadi. Kedua, jilati apa lagi? Nampannya ya, nampan dijilati. Ini kalau ingda masyarakat gak sopan pol, serakah. Kalau santri masuk rumahnya orang umum, kemudian jangankan menjilati piringnya, tangannya dijilati itu lesu, kau makan mana? Dibilang katanya lapar, padahal asalnya udah kenyang. Cuma ingin mengamalkan sunnah, masyarakat menuduh itu adalah lapar. Sehingga geleng-geleng itu. Pernah ada santri gitu kan. Dulu di rumah ibu saya sendiri. Jadi mengamalkan sunnah, kata itu lapar. Disekati lagi. Dimakan gitu lagi. Apa satu nampak. Coba kalau ini bakal lapar. Dan mengamalkan sunnah memang. Kalau ini memang gitu loh. Jadi kalau jadinya semisal itu. Jadi ini syariat kalau jari yang dijilati. Kedua, yang jatuh ya, yang jatuh itu diambilin dan jangan sampai tangan itu dicuci dulu sebelum dijilati. Ya, sebelum dijilati enggak disunahkan ya untuk dicuci. Cuci dulu, jilati dulu baru dicuci kalau sudah dijilati. Ini semuanya berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Tidak boleh apabila salah satu di antara kalian memakan suatu makanan, fala yamsah yadahu. Maka janganlah dia bersihkan tangannya sehingga dia menjilatinya atau orang lain suruh menjilatinya. Orang lain. Dia yang menjilati itu mana yal'aqaha atau orang lain yul'i. Bedakan ya, yal'aqu dengan la'iqa, yal'aqu dengan al'aqa yul'i. Kalau yul'i orang lain suruh menjilati,
Kalau ialah aku, dia yang menjilati sendiri. Jadi jangan dicuci ya tangannya dulu sehingga dia menjilatinya atau orang lain yang menjilatinya. Orang lain kok beda. Nah, dulu keterangannya ulama dulu. Nah, kalau kita pahami sendiri nggak bisa. Kita tunggu dulu keterangannya ulama. Apa makna yulikuwa? Yaitu menjilat siapa orang lain yang disuruh menjilat siapa. Ini dibutuhkan dulu ntar ulamanya dulu. Kalau kita pahami jurusannya kan. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis lain, kenapa kita menjilati tangan kita atau piring kita? Kenapa kita jilati? Karena kita nggak tahu barokah itu di mana. Apakah barokah itu yang kita sudah makan, atau barokah itu masih kecicir di tangan kita, atau masih kecicir di mana di piring kita? Karena kita nggak tahu barokah, kita rakus dengan barokah ini. Bukan rakus dengan makanan, tapi rakus dengan barokah. Gitu lepas. Kata Rasulullah SAW, Naam, qala innakum la tadruna ayyul barokah. Karena kalian tidak tahu kemanakah itu barokah. Bisa jadi barokah itu terletak pada makanan yang tersisa, atau pada yang nempel di tangan Anda, atau yang nempel di mana? Di piring Anda. Paham ya kan? Karena tidak tahu kemana barokah itu berada, makanya dihabiskan semuanya. Ada apa sih barokah? Sebagaimana yang Anda jelaskan tadi, barokah itu Masya Allah ya kan? Keluarga barokah kayak apa? Ilmu barokah itu kayak apa? Duit yang barokah itu luar biasa yang namanya barokah. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana tentang barokah itu. Aisyah radhiyallahu taala anha ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki beberapa makanan tok. Tapi setiap kali makanan yang beliau makan itu nggak pernah dikilo, nggak pernah dihitung. Maka makanan yang sedikit itu nggak pernah habis. Oleh Aisyah radhiyallahu taala nggak pernah habis. Tapi suatu saat beliau dia kilo tinggal berapa kak ini? Ternyata makanan itu cepat habis. Makanya untuk keluarga kalau punya beras gak usah dihitung-hitung, untuk pemangan cukup menuai tinggal kira. Ya kulo ulama, ada apa dengannya sih? Lihat, ketika Anda tidak menghitung, maka iktimat Anda kepada Allah lebih besar. Oh masih ada kok. Bersandarnya engkau kepada Allah luar biasa. Tapi kalau sudah ini habis, bukan bersandar Allah besar. Juga saya tidak. Gimana nanti ini? Kurang kah? Lah udah. Pasrah. Kepasrahan engkau kepada Allah. Musnah di situ. Makanya punya duit gak usah hitung aja. Terus pokoknya di rumah ya. Kok dijewa-jewa dibikin besi ada. Diambil. Nanti tinggal kalau mungkin ketahuan dong. Tapi kalau Anda hitung gitu. Hilang barokahnya. Sehingga uang itu cepat habis. Permasalahan ini namanya barokah terkait dengan masalah itu. Falamma qila ketika dikilo aiti itu terusnya faniya bisur'ah habis dengan cepat. Itu contoh barokah. Kalau bab makanan yang ada di rumah, makanya mungkin tante itu ganteng sama 10 kilonya, sama 3 orangnya, beda nanti habisnya. Kalau 10 kilo lo kenapa ya? Kalau itu kan dihitung setengah, bagi permasalahannya lain. Mungkin namanya barokah makan dikit tidak kenyang gitu loh, namanya barokah. Itu nih barokah. Begitu juga dalam bab yang semisal ini. Makanya kita perhatikan makan makanan itu ya kita jangan sampai hilang itu karena barokahnya ada di situ. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang lain idza waqat luqmatu ahadikum falyakhudha falyumti ma kana fi hada wal yaqulha wa la yada li syaitan. Lihat kata Rasulullah, apabila jatuh makanan dari kita, maka hendaknya dia ambil makanan itu. Dan jangan sampai ya, falyumti dan bersihkanlah kalau memang ada kotoran, bersihkanlah kotoran itu. Jangan dibuang. Dan hendaknya setelah dibersihkan, hendaknya dia makan. Dan jangan sampai ditinggalkan untuk syaitan. Di sini adab selanjutnya. Jadi sisa makanan atau yang jatuh dari makanan kita, itu kita ambil.
Fal ya'khudha. Dan ini ayat insyaallah ini berfaedah wajib. Kama yaqul Al-Albani rahimahullah taala. Hukumnya haram kalau kita biarkan haram hukumnya. Karena fal ya'khudha fi'il amr di sini. Wa Al-Albani yaqul berfaedah wajib rahimahullah taala. Beliau tandang hukumnya wajib. Makanya jangan dibiarkan. Nah, lihat santri ketika makan itu coba jatuhnya dibiarkan, marungun sisanya dibuang. Aduh, ini satu saja, satu yang jatuh dari makanan kita, dari suapan kita itu jatuh. Itu disuruh ngambil ya, disuruh ngambil, apalagi dibuang itu. Kemudian, jikalau memang ada kotorannya, bersihkan dulu kotorannya. Setelah itu, antas makan. Kalau andai kata sudah nggak memungkinkan karena terkena najis, kama yaqul Nawawi rahimahullah taala, jangan dibuang, kasih makan ke ayam atau ke hewan. Jangan sampai dibuang itu makan. Itu kata Nawawi rahimahullah taala. Andai kata nggak memungkinkan karena terkena najis, ya kan, sehingga nggak memungkinkan untuk dicuci atau dibersihkan, jangan dibuang. Sebab kalau kau buang itu dimakan oleh syaitan. Maka hendaknya engkau kasih makan ke hewan. 5 dekwan. Karena syaitan itu hendaknya dihinakan, bukan dimuliakan. Hendaknya syaitan itu dihinakan, bukan dimuliakan. Nah kalau kita muliakan syaitan, ya ruwet urusannya. Ini memuliakan gaul, apalagi menyerupai sebagaimana perlakuan dia. Mibabin Allah, tak boleh. Kan begitu kan? Hendaknya syaitan dihinakan, bukan malah dimuliakan. Terkait dengan ini juga, nah dalam rangka menghinakan, jangan dikasih makan, dah aman sudah. Begitu lekwan. Ya ini jangan sampai dibuang begitu aja. Nah yang ada. Kemudian selanjutnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala punya qaul baru yang harus dipahami. Tadi disebutkan dan yang namanya syariat itu menjilati apa? Menjilati langsung nampannya. Bagaimana kalau tangan kita usapkan ke nampan, lalu kita menjilati jari kita? Jelas? Jelas ya? Jadi kita bukan kok nampan kita jilati enggak. Tapi kita bersihkan nampan itu dengan jari. Lalu kita apa? Apa kita ya kawan? Nah, menjilat tangan kita. Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Silsilah mengatakan semisal itu. Jadi, la'ul asobi menjilati jari-jarinya wal qas'ati biha. Dan menjilati nampannya dia dengan apa? Dengan jari-jari. Zahir kalau beliau jelas. Zahir kalau beliau jelas untuk nampan. Gak mesti harus menjilati nampannya. Tapi menjilati apa? Tangan. Yang tangan diusapkan di mana? Di nampan. Baru kita jilati apa? Apa namanya? Nah. Itu kata beliau. Cuma ingat ya kawan. Kalau kita lihat kalamnya ulama tadi. Kita dapatkan doin sekali para ulama itu mengatakan apa? Menjilati nampannya, mubasharatan langsung nampannya. Itu kalau kita lihat kalamnya mutaqaddimin. Nah, terus gimana ini? Terus gimana ini? Nah, ini ana bilang la'ala. Ana bilang la'ala ya. Setelah dipikir, ana bilang la'ala. Barangkali taujinya. Ana enggak nyalakan beliau, tapi tetap ana lebih condong kalamnya mutaqaddimin jelas. Bagaimanapun keadaannya mutaqaddimun bagaimanapun lebih didahulukan. Cuma sebelum kita menyalahkan orang, kita kasih tahu dulu. Barangkali Imam Al-Albani rahimahullah taala memegang dengan ilah. Apa ilah ini? La'allakum la tadruna aynal barakah. Karena kalian enggak ngerti di mana barakah. Lah, setelah dari nampan itu kita bersihkan apa dengan apa? Jadi kan sudah bersihkan, sama aja dijilati gitu loh Pak. Paham kan? Jadi kan masih ada sisa nampan. Sisa makannya ada di nampan. Kita bersihkan dengan tangan kita, kan otomatis kan udah bersih juga kan? Sebagaimana kita jilati gitu loh. Maksud misalnya Pak, itu tauji kalau beliaunya begitu. Tapi bagaimanapun, kalau memang bisa, kita tetap berpedoman dengan kalam yang mutaqaddimin. Kita jilati nampannya, itu yang zahir. Paham kan? Tapi kalau andai kata ada
yang menjilati sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, maka taujihnya la ala semisal ini. Yaitu apa? Karena ilah. Karena ilahnya kan kita nggak tahu mana barokahnya. Gitu loh ya. Kita nggak tahu mana barokahnya. Ketika kita bersihkan dengan jari kita, ya kan? Nampan itu kan bersih. Sama aja dengan dijilati gitu kan? Maka kaidah usul apa? Al-illatu yaduru ma'illatu wujudan wa adaman kan? Apa kaidah tadiah? Apa kaidah tadiah? So, apa kaidah tadi so? Hah? Allah Ustaz, mana kaidah? Abu Malik. Al-hukmu apa? Wa kullu hukmin da'irun ma'illati wa yallati aujabat li syar'iyyati. Nah, memang hukum itu semua hukum berputar bersama ilahnya. Lah, ilahnya itu kan apa? Kita nggak tahu mana barokahnya kan? Nah, maka barangkali barokahnya itu ada di dalam apa? Di sisa apa? Sisa di nampak. Kita bersihkan, kita ambil dengan makan apa? Dengan jari kita, lalu kita makan. Isinya kan sama, masuk ke dalam perut kita. Gitu loh masalahnya. Inilah alat misal itu untuk tausiah yang ada. Nah, Mefan. Sebagian orang jijik dengan menjilati jari. Sebagian orang jijik menjilati dengan jarinya. Dibantah oleh Khattabi rahimahullah ta'ala. Bantahannya begini. Ini perhatikan itu Ustaz Bukhari. Makan jangan sampai ada jatuh-jatuh tuh. Tak boleh ya. Terus Khattabi menjelaskan begini. Sisa yang ada di jari Anda itu kan bagian dari makan yang kalian makan kan? Ya enggak? Nah, kalau Anda merasa jijik dari sisa-sisa yang ada pada tangan Anda, maka hendaknya engkau jijik juga pada apa? Makanan yang kau telah makan itu. Karena sisa itu adalah bagian daripada asal. Kalau asalnya kau enggak jijik, lazimnya sisa juga jijik. Kalau jijik pada baraknya, lazimnya asal kamu juga jijik. Misalkan semuanya selesai tidak bersalahnya. Tidaklah ada kata-kata jijik melainkan kamu itu nggak mau dibaca selesai bersalahnya. Tidak ada, karena sama ada bagian daripadanya. Karena yang cabang adalah bagian daripada asal. Kalau asal nggak merasa jijik, hendaknya cabangnya juga engkau tak merasa jijik. Kenapa tuh bila-bila dan nanti bila-bila yang lainnya daripada yang lainnya? Nah, begitu lewat. Terusnya makna yul'itwa kata Imam Sindi rahimahullahu taala, kata Imam Sindi rahimahullahu taala, hendaknya orang lain yang menjilati. Maknanya mimman la yatakazzar, yaitu orang yang tidak merasa jijik darinya. Kalau orang enggak merasa jijik darinya, maka boleh dia menjilati tangannya Anda. Jadi muqayyad ya, mimman la yatakazzaru, dari orang yang dia tidak merasa jijik darinya. Sahabat kata Imam Sindi, istri surat silatin surat tenang. Tapi enggak semuanya istri itu apa? Istri jijik ya akeh. Tapi kan umumnya istriku jangankan jilatan sisa makanannya, wong sisa apa? Kalau cinta itu sisa bagian kotoran pun bisa dijilati. Saking cintai kan ngono toh. Nah, itu kan umumnya kan ngono, gitu loh. Gitu ya, Pak. Kemudian kayak anak kepada bapak itu kalau nggak jijik. Kata beliau, murid kepada gurunya. Murid kepada gurunya yang dia meyakini tangane guru niku ana berkah. Gitu ya, Pak. Seorang berkait. Nah, ini dipraktekkan sama orang-orang sufi. Ya, sufi. Jangankan itu rebutan. Sisa tangannya rebutan. Karena memang mereka meyakini di tangan Pak Yai itu berkait. Menoleh Pak. Dan ini jelas tidak bisa. Karena Pak lihat. Imam Nawawi dan juga yang lainnya sering ngomong semisal ini. Berkah orang alim. Berkah orang alim. Dibantah oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
di dalam ta'liq beliau Fathul Bari sering bantah. Fakal tidak ada berkah melainkan hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maupun andai kata tangannya orang alim itu berkah, tentu lebih dulu mendahului siapa? Sahabat Nabi kepada Abu Bakar, kepada Umar. Yang Abu Bakar itu apa? Sahabat atau manusia dari umat Rasul terbaik kan? Tentunya mereka rebutan untuk meminta berkahnya Abu Bakar, tapi lam yujad wa lam yuqal, tidak ada nukilan. Lau kana khairan la sababuna ilaina. Andai kata itu baik, tentu mereka lebih mendahului kita. Di mana? Karena mereka lebih rakus, lebih semangat mengamalkan ibadah dibandingkan kita, lebih takwa daripada kita, lebih dalam ilmunya daripada kita. Tentunya mereka lebih layak dan lebih mendahului andai kata itu baik daripada kita semuanya. Paham ya, Pak? Ini sepandi. Sering kita dapatkan kalamnya siapa? Nawawi, Tabarruk Bisolihin, Imam Sindi, Syafi'iyah, Tabarruk Bisolihin, dan juga ulama-ulama yang lain sering bilang tabaruk. Wah, Refan lah, jelas, insyaallah ini? Jelas. Maafum insyaallah. Nah. Kan jam 1 katanya tadi sudah habis ya? Habis. Kurang 2. Ya insyaallah kan ini kan belum selesai itu terjemahannya belum selesai, itu baru bab pertama, jilid pertama ya. Nanti ada jilid kedua, nanti nggak tahu kapan, bulan kapan lagi nggak tahu, tinggal orang-orang ngerti yang punya amin. Saya insyaallah kan di sini siapa yang punya asilah tafadhol, dan sebelum ada asilah kami umumkan juga insyaallah malam Jumat di sini ada daurah juga terkait dengan kitab yang anak tulis, Khulasah fi Bayanil Umrah, sebuah kitab terkait dengan tata cara umroh. Nah, insyaallah karena ya banyak yang meminta terkait dengan tata cara umroh, insyaallah nah sampaikan di daurah malam Jumat besok ini. Malam Jumat, jadi setelah maghrib sampai selesai. Jadi acaranya malam. Nah, insyaallah Al-Khulasah fi Bayanil Umrah. Nah, itu kitab baru tertulis. Nah, Al-Khulasah fi Bayanil Umrah insyaallah. Nah, kalau ada asilah berarti tanggal berapa nanti? Tanggal berapa itu? 23. Berarti tanggal 24 ya. Berarti 24. Karena malam kan sudah tanggal 24 ya. Berarti tanggal 24 setelah maghrib. Berarti malam Jumatan. Malam Jumatan berarti insyaallah setelah maghrib. Di sini yang ingin minat ikut, Allah akan terkait dengan umrah. Saya sampai di sini insyaallah. Siapa yang punya iskal atau pertanyaan, Allah akan barakallahu fikum. Kalau nggak ada, saya lebih suka. Disebutkan bahwa alasan menjaharkan bismillah adalah dalam rangka tanbih ke lainnya. Terus bagaimana jika memang dia makan sendiri? Apakah juga diperlukan dikeraskan? Ya enggak. Ya, tadi kan kaidahnya gitu tadi apa? Apa tadi kata? Wa kullu hukmin da'irun ma'ilati. Setiap hukum itu berputar bersama ilahnya. Kalau ilahnya ada hukum, ya kan? Kalau nggak ada ilah, ya nggak ada hukum. Begitu, itu kaidah usulnya. Jadi kalau nggak ada orang lain, ya berarti hilang ilah. Tapi tetap kita membaca. Bukan yang namanya membaca, ingat ya. Bukan dengan hati. Hati itu bukan membaca. Semua dalam ilmu bahasa, kata qara'a, kata qala, itu adalah dilisankan. Bukan di hati.
Kalau hati itu amalan hati. Kalau qaul itu amalan lisan. Amalan lisan. Paham? Jangan di hati. Kalau hati tidak sah. Kayak mau Al-Fatihah, azkar itu amalan lisan. Bukan amalan hati. Kalau dia baca dengan amalan hati tidak sah. Karena syaratnya harus dilisankan. Baru kamu perhatikan loh ya. Larangan bersandar membaca doa sebelum 4. Larangan bersandar. Nah, apa ini? Semua coba. Kayaknya itu larangan bersandar itu apakah mencakup 1 camilan apa 2 camilan? Kayaknya begitu. Itu kayaknya pertanyaannya itu. Iya, mencakup 1 camilan atau 2 camilan. Nah, tinggal saya tanya. Kalau 2 camilan itu namanya makan apa enggak? Namanya makan apa enggak? Ya udah kalau namanya makan. Apakah makan secara bahasa diistilahkan harus 1 piring? Enggak kan? Salah tadi masuk. Namanya makan. Makanya hadiskan la akulu, aku tidak makan. Kalimat makan, kaidah umumnya, kaidah bahasa mencakup makan permen, mencakup namanya makan. Kecuali kamu keluarkan, permen itu nggak makan, yo. Orang lain lagi. Selama kategori makan, ya makan. Apakah termasuk menyelisih sunnah seseorang yang tatkala memakan makanan, kemudian makan itu jatuh, akan tapi jatuhnya di tempat biasa, tikus lalu lalang. Imam Nawawi menjelaskan, kalau makan itu jatuh di tempat kotor, bersihkan, ambil, bersihkan kalau bisa. Dan yang kotor dibuang. Kalau andai kata jatuh ke tempat yang najis, maka bersihkanlah. Cucikanlah, cuci. Kalau nggak bisa semuanya, baru makan, buang kasih makan apa hewan. Lah, tempat jatuh, tempat lawannya tikus ini kotor atau najis? Kita bahas dulu. Apakah tikus najis atau suci? Kita sudah sebutkan dalam Dakhil Nafisah, kita katakan suci. Wala qul Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Hazm, dan banyak. Karena apa? Al-asal semua hewan itu adalah apa? Adalah suci. Mafhum hewan? Kata faidah al-aslu fi miyahina tahara, kemudian apa? Wal ardi wa thiyabi wal hijarah. Maka faidah ini jelas semua hukum asal adalah suci. Bagi yang mengatakan tanjis, najis alaihi dalil, maka harus mendatangkan dalil. Dan kita pilih yang mana? Kalian kotor. Ya kotor, dibersihkan yang kotor itu baru nanti bisa dimakan. Kan begitu faedahnya. Bagaimana jika lupa baca bismillah tapi makan ya udah. Kalau makannya udah habis berarti alhamdulillah setan kenyang. Selesai. Karena apa? Mau apa? Baca bismillah sudah masuk. Bismillah fi awali wa akhir kalbika masih ada. Sedangkan itu udah habis. Nah kalau habis ke setan senangnya pol. Hari selesai sudah perkaranya. Itu. Apa hukum makan dan minum dengan berdiri? Apakah haram? Ini insya Allah dalam pembahasan selanjutnya. Ada. Dan khulasah kami condong makan dan minum itu hukumnya makruh. Falaisa bitahrim. Penjamaan 2 dalil. Paham? Dalil yang itu zahirnya berfaedah haram dan ada perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu berfaedah apa? Dan Nabi alaihi salatu wassalam pernah melakukannya. Maka faedah usul dikompromikan dan pengkompromian yang paling bagus al-asal dalam larangan berfaedah tahrim illa liqarinatin tasrifuhu, kecuali ada qarinah yang memalingkan.
minan nahi, dari larangan haram berfaedah makruh. Dan kita punya korina yang memalingkannya bahwa perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun perbuatan Nabi dikatakan ada uzur atau yang lainnya, terbantah di kitab itu, ternyata sabar menunggunya insyaallah. Ya karena ya gimana ya? Ana mau tanya, apakah dibolehkan makan sambil berdiri ketika memakan makanan yang ringan? Dan apakah hukum seluruh makan yang disebutkan itu hanya ketika makan nasi atau juga pada seluruh jenis makan seperti makan buah dan semisalnya? Yang namanya makan tidak difokuskan itu makan nasi. Semua makanan masuk di situ. Dan ulama ketika menulis ini tidak ada kata-kata khososan firusun yoraono. Semua makan. Makanya ketika Rasul makan kurma, makan syatun. Ada kan ada ya? Udia lir Rasul alaihi salatu wasalam syatun, makan kambing. Rasul ya'kulu tamro, makan kurma. Ya dulu enggak itu menunjukkan tidak mesti makanan pokok menjadi umum semua makanan. Jadi kata makan berdiri, minum berdiri itu terkait dengan semua minuman dan semua makanan. Bagaimana kalau makan dengan piring dipegang dengan tangan kiri, dipegang dengan tangan kiri, antum makannya dengan apa? Nah, berarti kayak mana makan? Beda hukum memegang dengan makan. Kalau megang terserah Anda. Yang namanya makan itu masuk ke mulut Anda. Sesuatu yang kau masukkan ke mulut Anda itu namanya makan dengannya. Itu yang harus makan dengan tangan kanan. Adapun kalau sekedar megang doang, terserah kayak dengan kaki kayak terserah. Kalau ada kata dengan kaki yang namanya megang. Orang ada permasalahan. Pembahasan terkait dengan makan. Apa itu makan? Bukan megang. Jangan salah paham ya. Megang dengan makan beda. Paham ini usul ya Pak? Ini semuanya harus paham usul gini ini. Jadi supaya tidak. Ini harus usul ini. Wah, masalah megang mana beda. Apakah termasuk beradab yang kentut ketika makan berjamaah? Jawabannya gampang kalau saya jawabannya. Saya tanya, kalau antum ambil apakah ada dalil dari Quran wa sunnah tentang nggak boleh kentut ketika makan jamaah? Kan nggak ada. Sekarang saya tanya, urfan ada enggak? Urfan ada enggak? Ya wis, karena tahu jawabannya nggak beradab. Apakah dosa? Nah dulu. Semua yang itu tidak beradab. Belum mesti dosa ya. Jangan salah paham banyak ini. Gak mesti sesuatu yang tidak beradab dikatakan berdosa. Belum tentu. Cuma dia yulam, dicela karena dia nggak beradab. Apakah dicela mesti berdosa? Belum tentu. Dosa syait membutuhkan dalil. Paham ya kawan? Dosa itu syait membutuhkan dalil. Gak bisa kita mengatakan dosa tanpa dengan dalil. Tapi sesuatu itu dikatakan tercela dan nggak beradab bisa dengan uruf. Mafhum? Jelas ini, Bang? Paham ini? Nah, sekarang, yang namanya urfan berbeda-beda. Kalau orang Arab, kentut sebau apapun yang penting jangan disuarakan, aman-aman aja. Itu orang Arab, ya kan? Tapi kalau orang Indonesia, meskipun apa, bunyi atau enggak, yang penting baunya yang permasalahan. Kalau orang Arab tidak. Kentut dengan disuarakan itu aib bagi mereka. Aib bagi mereka, aib pepol, meskipun tidak ada baunya. Meskipun baunya wangi. Aneh kata begitu kan. Tapi yang permasalahan bunyinya. Bunyi itu enggak beradab di dalam kalangan ini. Yang namanya uruf itu beda dari negeri ke negeri yang lain. Sebagaimana ya kawan, barakallahu fikum dalam qawaid sa'diyah, qawaidul hisan. Insya Allah rahimahullah taala nanti ada yang baru kita pelajari, antum baru dapat awal. Kita sudah selesaikan di akhir pembahasan beliau ketika membahas tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu kan terkait dengan waqulu qaulan ma'ruf juga ada ya. Harus dengan kata ma'ruf. Wa ma huwa ma'ruf?
terkait dengan uruf. Jadi kalau di Solo ngangkat suara sedikit aja itu udah nggak dikatakan beradab, tadi keduraka. Tapi kalau Jawa Timur, santai wae. Maka setiap balda ke balda yang lainnya berbeda. Dan ini semuanya kedudukannya adalah uruf. Paham ya, Pak? Jadi ya terkait dengan ini yang harus begitu, harus paham urusnya gimana. Lah kalau andai kata jalan di depan orang tua, jalan kita ya jalan begitu aja di depan orang tua tanpa ngomong amit. Kalau satu tempat dikatakan itu adalah nggak beradab, dikatakan nggak beradab. Kalau satu tempat dan itu biasa, dia nggak biasa. Jadi nggak mesti. Uruf yang ada di sana, antum letakkan di sini nggak mungkin. Nggak bisa antum letakkan di sini. Dan di sini juga harus letakkan di sana. Harus perhatikan masalah uruf. Tapi ketika uruf itu bertabrakan dalam satu keadaan, nanti dihukumi kepada negara. Semisal pembahasan tentang jijik. Jijik itu ya, barakallahu fikum. Kama yaqulu Syaukani rahimallahu taala, yang namanya jijik bukan dilihat dari setiap urfun, dari perorangan atau per satu desa, tapi dikembalikan ke negara. Makanya makan cacing boleh apa tidak? Kalau secara dalil cacing nggak ada dalilnya. Apa makan cacing itu hukumnya nggak ada, sehingga dibikin apa obat itu ya. Tapi pembahasannya kembali kepada adilah yang umum. Apa dalil umum? Inna Allah yuharrimu alaihim wa yuharrimu alaihim khaba'ith. Kata khaba'ith itu mencakup haram dan mencakup menjijikkan. Itu tafsirnya ulama. Fama huwa menjijikkan dobitnya kembali ke negara. Kembali ke negara. Lah apakah cacing itu di negara kita ini umumnya adalah menjijikkan. Kalau dikatakan menjadi haram. Lah sekarang butuh ditanya sama anunya, haram apa enggak, apa menjijikkan apa enggak. Bolehkah kita makan sambil ngobrol dengan teman makan kita? Bahkan sunnah makan itu dengan ngobrol. Dan tadi penjelasannya, justru diem itu enggak sunnah. Justru sunnahnya itu makan dengan ngobrol saat insya Allah. Itu sunnah. Bahkan dianjurkan ketika ngobrol itu ngobrol cerita orang soleh. Itu jadi justru makan dengan sunnah itu dengan ngobrol, bukan dengan diem. Tambah ya, itu saya insya Allah pembahasannya. Lu kayak gini loh Pak, ya kita itu udah lama tapi enggak banyak kita nggak tahu kan gitu loh. Bahwasanya ketika selesai makan kita menjelati jari kita. Apakah tangan kiri kita memegang makanan? Apabila tangan kiri kita memegang makanan, maka bagaimana cara kita membersihkan tangan kiri kita? Atau kita buang sisa makanan tersebut? Loh, kenapa tangan kirinya meliput-liput? Kalau megangi makanan kan ada makanan diambil, jangan dijilati. Kalau angkat jilati sama jangan makan dengan tangan kiri. Gitu loh. Anta ambilin. Kalau anta jilati maka sama aja anta memakan dengan tangan kiri. Karena apa? Karena engkau memakan apa? Tangan kiri anda masukkan kemana? Ke mulut anda. Maka sama aja engkau makan dengan tangan kiri. Lebih afdal mana bagi orang yang terkena penyakit stroke? Dia makan dengan tangan kiri atau didulang? Kalau ditanya hukum asal, boleh dia makan dengan tangan kiri. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga faedah usul yang namanya dia tidak mampu kan gugur padanya. Akhirnya wa min qawaidi syari'ati taysiru fi kulli amrin naba'u ta'siru. Wa laysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'a firari. Enggak ada kata haram bagi dia dan gugur kepadanya kewajibannya. Maka boleh bagi dia makan apa? Makan dengan tangan kiri. Tapi manakah yang paling afdal? Ya, kalau anta bisa mendulangnya, anta lebih afdal. Ya kan? Permasalahan kan bolehnya boleh dia makan dengan tangan kiri. Cuma pertanyaannya bagaimana yang lebih afdal? Kalau anda mampu dan terus mampu, afdal.
bagus anta, biar dia bisa makan dengan tangan kirinya. Andai kata makan nggak ada masalah, gitu loh. Andai kata nggak ada masalah, itu permasalahannya. Apakah benar memakan makanan sisa orang tidak ada hisabnya? Apakah benar memakan makanan sisa orang tidak ada hisabnya? Allah Ta'ala alam. Dari mana ini? Enggak tahu. Bagaimana jika teman makan? Bagaimana jika teman makan? Bagaimana jika teman makan kita? Bagaimana jika teman makan kita? Enggak ada temannya ini. Sulit. Enggak ada temannya kan lu. Enggak ada temannya kan? Bagaimana jika teman makan kita? Dia memiliki kuku yang panjang dan banyak kotorannya. Kita merasa jijik dan tidak mau menjelati nampan karena sisi apakah tersebut tercela? Apakah perbuatan tersebut tercela? Perbuatan dia tidak mau menjelati, ya dia tidak mendapatkan sunnah. Nah dia merasa sih gimana? Ya dinasihat temennya, so pun panjang-panjang gitu. Kita merasa sih dan tidak mau menjelati. Karena kalau nggak dapat menjelati karena sisi, barokahnya kan nggak dapat nanti khawatir. 1:30 selesai ya. Ustaz, bagaimana dengan penelitian bahwa tikus itu dapat menyebabkan penyakit tipes? Apa tetap kita memungut nasi yang jatuh di tempat yang bisa dari tikus? Itu kan dilalui oleh tikus. Tikus itu melewati bangkadan Anda atau itu jatuh di tempat melewati. Ini penelitiannya gimana? Penelitian itu tikus melewati makanan kita, ya kan? Atau jatuh di tempat lewatnya tikus. Ini kan dua suruh berbeda kayaknya. Meskipun mungkin secara kan kalau tikus melewati makanan kita, itu jelas terlewati dan mungkin kuman-kumannya masuk di situ kan gitu. Kalau ada kata tikus itu lalu lalang di situ, terus jatuh makanan kita, bisa jadi kumannya udah bersih dengan apa? Dengan tanah kan dengan angin kan masih. Makanya penelitian yang mana ini? Gitu. Yang kedua kan bisa dicuci dong gitu loh. Kalau nggak bisa, ya wis buangan jadi nengkal di mana neng ayam. Itu masalahnya. Apakah hukum makan atau minum sambil berdiri dan berjalan? Apakah ada perbedaannya berjalan berdiri? Yang namanya berjalan pasti berdiri. Kalau berdiri belum tentu berjalan, ya enggak? Kalau larangan berdiri itu udah dihukumi makruh, maka mengharuskan berjalan dihukumi makruh. Selesai sudah kan? Sudah. Berarti hukum makruh. Ada pun hadis yang mereka pakai dalil, kunna na'kulu fi ahli Rasulillah wa namshi. Na'kulu wa namshi adalah kami di zaman Rasul alaihi wasallam, kami itu makan dengan berdiri. Dan kami itu makan dengan berjalan. Hadis ini dari jalan. Hadis ini lemah. Karena ada Hafs bin Nuhyan dan pernah anak bahasa di sini. Hadis ini zahir sanadnya sahih. Walihada Al-Albani rahimahullah taala, tapi hadis ini ada cacat dan cacat ini apa? Khafiyah. Yaitu ada Hafs bin Nuhyan. Walihada qulul mizan wa min akhfa'ihi. Termasuk kesalahan Hafs bin Nuhyan adalah meriwayatkan ini hadis. Maka hadis ini nggak bisa dipakai hujah, bolehnya makan dengan berjalan karena hadis lemah. Syekhuna Mubin rahimahullah taala di awal kali menghasankan atau mensah di sini, setelah itu beliau taraja'a dan beliau sebutkan dalam kitab Ahaditsul Mu'alla Dhahir wa Shihah. Jika seorang pernah makan barang curian, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang kecurian tidak tahu, apakah hanya cukup bertobat kepada Allah saja
atau harus meminta keridhaan terhadap orang yang dia curian? Ya jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu madlamatun falyuhallil an akhihi al-yauma." Barang siapa yang pernah berbuat kezaliman, baik itu mengambil hartanya atau mengambil mencela kehormatannya atau ke dirinya, falyuhallil yauma, maka hendaknya dia meminta penghalalannya hari ini. Kata Rasulullah, "Fa'in taku hasanatan." Jikalau dia punya kebaikan, ternyata dia belum meminta kehalalannya, maka dia akan diambil kebaikan-kebaikan dia. Fa'in lam takun hasanah. Jikalau dia nggak punya kebaikan, maka turihat, akan dilemparkan kejelekan dia kepadanya, dosa-dosa dia akan dibebankan kepadanya, sehingga dia dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang muflis. Atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu nggak apa itu orang yang bangkrut? Qalu al muflis indana man la dirra wala mata'. Yang namanya bangkrut menurut kita adalah bangkrut terkait dengan harta bendanya. Atau bukan begitu orang muflis. Rasul membawa banyak kebaikan dari sholat, banyak pahala, dari sholat, puasa, banyak infak. Tapi di saat dia berbuat kebaikan, dia kata mahada, mencela orang ini, menuduh orang ini, menjatuhkan kehormatan orang ini. Lihat, dia membawa banyak pahala, tapi lisannya nggak bagus. Perbuatan dia nggak bagus kepada orang lain. Maka apa yang terjadi? Dia ambil kebaikan dia semuanya. Kalau udah habis kebaikan dia, kejelekan orang di zalim itu dilemparkan ke dia dan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati lisan kita. Hati-hati bagian organ-organ tubuh kita. Jangan sampai menghantam orang lain atau mengambil haknya orang lain. Cuma permasalahannya berarti kalau Anda mencuri, engkau harus minta kerelaan dia. Cuma ada permasalahan baru. Ustaz, kalau Anda kata Anda minta kerelaan dia, bukan malah dia merelakan, malah mungkin lebih saya dibunuh atau mungkin saya lebih hancur lagi masalahnya. Di sini para ulama yang saya baca dari fatwa Syekh Muhammad Imam Syekhuna Muhammad rahimahullah mengatakan, kalau kondisinya semisal ini, anta nggak usah ngomong sama dia. Uangnya dia, anta infakkan di jalan Allah dengan niatan namanya dia. Sebab kalau Anda beritahu Anda pernah mencuri kambing kamu sekian, malah dibunuh Anda atau malah dimasukkan ke dalam penjara atau yang lainnya, justru lebih banyak mafsadahnya. Maka semisal ini kamu jangan ngomong sama dia, tapi engkau harus mengembalikan uang itu dengan bentuk disedekahkan kepada orang lain dengan niat dia, dengan niatan dia. Mampu? Oh coba di tangan dewi menengwai, tetap kita nggak bisa. Kalau anda tetap tidak menyelesaikannya dengan bentuk disedekahkan kepada orang lain, maka belum selesai perkaranya. Jelas? Nah begitu. Nah sampai di sini insyaallah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju jalannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi semangat terus untuk belajar, karena ilmu itu adalah tidak ada bandingnya. Kama yaqulu Imam Ahmad rahimahullah taala, al-ilmu la yu'adilu syai'un in sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya, dengan syarat kalau bagus niatnya. Yang kedua, ikhwan, yang ana nasihatkan ini barakallahu fikum, perhatikan masalah faqih, memperhatikan masalah fikih dan terkait dengan fikih itu penting sekali. Karena Allah mengatakan ma yuridillahu fi khairat yufaqih. Allah bahasanya Rasul yufaqih. Allah pahamkan dia. Yang namanya paham berarti terkait banyak poin, terkait dengan fikih ini, fikih itu. Yufaqihu fikih. Mafhum? Lah terkait dalam kehidupan kita pasti membutuhkan yang namanya fiqh, membutuhkan fiqh. Begitu banyak. Di akidah juga namanya fiqh. Ya muamalah ini itu juga namanya fiqh. Dan ini adalah manhaj.
Jangan dibayar namanya manhaj itu nakdir orang tok. Yang namanya manhaj itu adalah thariqah. Maka alaihi Rasul alaihi salatu wasallam. Kita belajar adab makan itu di manhaj. Jadi manhaj itu thariqah. Apa thariqah? Maka alaihi Rasulullah wa ashabu. Apa yang di atasnya itu Rasulullah. Baik ibadah, makan, tidur. Itu alaihi maka alaihi Rasulullah wa ashabu. Itu namanya manhaj. Jadi manhaj itu kan terfokus hanya nakdir orang tok. Paham ya kawan? Dan manhaj itu am. Yasmal manhaj fi muamalati Rasul. Manhaj fi bagaimana cara Rasul makan. Manhaj bagaimana cara Rasul makan, tidur. Bagaimana cara ibadah Rasul. Bagaimana zakat, bagaimana. Ada puluh manhaj. Ada puluh manhaj. Pada insyaallah. Nah, ini harus dipahami. Barakallahu fikum. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung silakan.